Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa jununi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali Sayyidina Hasan Rasul Fatimah Zahra Sayyidina Jilani wa dari Syafi'i Nabi Malik Hambali wa Nabi Rabbi Jamil Bukhara hadisin wal qura wal mufassirin fi mazarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Rahman bisa bagi Muhammad Muhammad wali asuri wa quru ajmain Sumaila arwahi walidina ma'atina wa ajdadina wa syaina wa jami'il muslimina muslimat anallaha yaghfiru lahum wa yarhamhum di darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari man warihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bil jaladil muttasilin al imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa damana bilum bidaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan ya kemarin. Wa qamisuha at-taharruzu an manafiha aima yunafi fihil qasru fi dawami salati Fa'abuda uluzuman min nahwini yatil itmami wa taraddudi fil qasri awil itmami wa syakki fi niyatil qasri li'annaka law nawaital itmam ba'da niyatil qasri aw taraddada fi annaka taksuru aw tatimmu ba'da niyatil qasri ma'al ihrami aw syakakta fi niyatil qasri fa in tazakarta fil hali fala qasra fi jami'i zalika. Wasadisuha al ilmu bil jawazi ay jawazil qasri fala qasra li jahilin lil jahilin bihi min aslihi au fi salati allati nawaha li amrin khasin uridalahu wala liman zanna rubaiyata raqataini panawaha fil asri kadzalika fala tan akidu salatuhu fi surataini bila khilafin fil ula wa in taruba islamuhu litala'u bihi wa misluha asaniyatu litafridihi illa yu'zaru ahadun wijahli misli zalika fayu'iduha maksuratan alal mu'tamadi. Ya, lanjutan bacaan kita masih membicarakan syarat-syarat sholat qashar nih ya. Mengqashar ya, jamaah itu syaratnya ada 11 di sini gitu ya. Kemarin pertama yaitu jaraknya yaitu dalam perjalanan 2 marhalah ya 90 kilo dah gitu ya. Nah kemudian yang kedua ya bahwa safarnya ada tujuan safarnya tuh perginya punya tujuan kemana arahnya gitu ya tujuannya nggak boleh nggak punya tujuan tuh. Nah yang ketiga ya yaitu safarnya harus yang mubah ya yang boleh dipergiin seperti ziarah gitu ya dagang atau gitu ya nggak boleh yang maksiat. Nah yang keempatnya gitu ya nah itu yang ketiga ya gitu dan tiga tuh ya coba safarnya. Nah kemudian yang keempat niat qashar ya gitu qashran majmu'an atau maksuratan gitu. Nah itu waktu takbiratul ihram gitu ya. Nah sekarang yang kelimanya ya syaratnya qashar yang kelima yaitu at-taharruz menjaga ya an manafiha ya mayunafi niyatul qashar yaitu yang merusak jaga ya sesuatu yang rusak yang merusak ya qasharnya niat qasharnya fi dawami shalah selama salat. Jadi selama kita salat kita jaga ya jangan sampai rusak niat qashar kita ya dengan apa udah artinya jauhin tuh ya luzuman wajib gitu
min nahwi niyatil itmam, seperti niat untuk sempurna ya, kalau bukannya qashar niat sempurna, atau juga taraddud ya, bolak-balik mundar mandir ya, tadi gue niat qashar apa itmam ya, pertamam gitu. Nah itu nggak boleh gitu ya. Nah atau juga awal itmam gitu ya, qashar atau tamam gitu. Nah, atau juga wasaku fi niatil qasri ya, qashar apa lagu niat qasharnya tuh. Tadi niat qashar apa enggak gitu ya, dalam niat gitu ya. Nah itu jaga tuh jangan sampai ada seperti itu. Nah, li'annaka law nawaital itmama ba'da niyatil qasri, karena kalau kamu nih udah niat ya sempurna sesudah niat qashar gitu ya, gitu udah niat qashar kemudian sempurna nih, au taraddadta fi annaka taksuru, atau kamu ragu bahwa kamu nih ya qashar, au tatimu atau sempurna ba'da niyatil qasri mal ihrami, sesudah niat qashar waktu takbiratul ihram, au sakata atau kamu ragu fi niatil qasri niat qasharnya. Jadi begitu kita takbiratul ihram ya udah niat gitu, kita udah niat qashar di takbiratul ihram, kemudian timbul keraguan, nah itu berarti batal ya, nggak jadi gitu ya, nggak sah gitu sholatnya gitu ya. Nah, wa in zakarta fil hali ya, sekalipun kita ingat pada saat itu juga ya, begitu kita habis takbiratul ihram sholli fardhu zuhri maksuratan, aku salat zuhur di qashar. Nah kemudian Allahu akbar kan, nah kita ragu tadi gue niat qashar apa enggak ya, tadi apa gitu ya. Nah ya tadi qashar apa ya sempurna gitu, nah itu yang begitu batal tuh niatnya ya, nggak jadi, nggak boleh terusin gitu ya. Nah gitu ya, bilhal ya sekalipun langsung tuh cepet gitu. Wasa di dan yang keenam al ilmu bil jawaz, yang keenam syaratnya boleh qashar kalau tahu emang itu dibolehin, artinya kita harus tahu bahwa kita boleh qashar gitu. Ai jawazul qasri, boleh qashar. Fala qasra li jahilin bihi min aslihi, pada nggak boleh qashar orang yang nggak tahu sama sekali ya, dari awalnya dia nggak tahu tuh. Au fi sholatil lati nawaha, atau juga dia nggak tahu ya dalam sholat yang diniatinnya, dia niatin sholat qashar apaan sih kan gitu ya. Nah nggak ngerti tuh. Nah li amrin khasin, karena ada sesuatu yang khusus ya gitu, uridolahu yang timbul baginya. Wala liman zonar rubaiyah rakaataini, dan juga nggak boleh bagi orang yang nyangka sholat yang 4 itu 2 rakaat. Panawaha fil ya, panawaha maka diniatkannya ya fil qasri ya, yang demikian itu. Kaza seperti itu. Fala tan akidu sholatuhu fi surataini, maka nggak jadi tuh ya sholatnya pada 2 bentuk tadi ya, karena ada ya keraguan kita ya. Nah ya, nah nggak jadi itu ya pesurata ini bila khilafin, tanpa ada khilaf fil ula pada pertama tadi qashar gitu ya. Wa in qaruba islamuhu, sekalipun dia baru masuk Islam gitu kan, baru nggak tahu tuh. Nah sekarang dia dalam niatnya diragu gitu ya, gitu dikali apa ini qashar boleh apa enggak di qashar gitu. Nah itu nggak sah juga ya, kenapa ya gitu ya, dianggap tuh main-main ya kan. Kalau biar kata orang masuk Islam juga kan baru masuk Islam ya, mesti yang diajarin kan apa yang dipelajarin ya, kewajiban ya sholat dulu kan gitu ya. Nah kewajiban sholat itu yang paling penting apa, niatnya ya gitunya mesti tahu dia gitu ya. Nah wa misluha an-niyatu litafridin, dan seperti itu, atau juga niat yang kedua itu litafridihi, karena lalainya dia. Illa yu'zaru ahadun bijahli misli zalika, karena enggak diuzurin ya, enggak dimaafin buat orang yang jahil seperti ini, yang enggak tahu, masa niat gini aja kagak bisa kan gitu ya. Nah itu ya enggak diuzur. Wa yu'iduha maksuratan alal mu'tamad, maka dia harus mengulangnya tuh niatnya ya gitu. Nah itu yang kenapa ya, keenam. Wasabi'uha, dan yang kelima al ilmu bil makani, harus tahu tempatnya, min haisul musafati, dari sisi perjalanan jaraknya
Jadi kita tahu harus tahu tempatnya di mana, mau kemana kan gitu ya. Tadi kan di sana kudu tahu apa tuh ya tujuannya. Ya mau kemana tuh tujuannya. Nah kemudian juga tahu tempatnya di mana gitu ya. Nah gitu kan. Min hasil sapa wi ayya lama anna masa fatahu marhalatain. Dia harus tahu bahwa jaraknya itu 2 marhalah 90 kilo gitu. Nah wayak surani ba'dahuma dan dia boleh kosor tuh katanya. Wasa minuha halata kaunihi kaza ya, dan yang ke-8 keadaannya seperti itu mislu ma dzukira minasyurut, yaitu apa yang disebutkan dalam syarat-syarat tersebut. Apa al mujawazatu lil umrani, harus melewati ya tempat ya tinggalnya ya, di mana kita tinggal nih harus ya keluar dulu baru boleh sosor ya, gitu boleh jamak gitu ya. Jadi kalau kita ya DKI nih orang ya Jakarta, nah ya kudu keluar dulu ya dari Jakarta tuh ya, meskipun jaraknya dekat ya, kayak orang yang tinggal di Srengseng Sawah tuh mau ke Depok kan deket ya, di Srengseng Sawah. Nah ke sono kan di jalan dikit aja ya udah Depok kan, nah gitu. Nah keluar dulu sono di Depok baru boleh niat kosor gitu jamak ya. Nah kalau masih di rumahnya gitu nggak boleh karena dia masih lingkungan ya Jakarta gitu ya. Nah ya sekalipun deket tuh gitu ya. Gitu ya. Nah mujawazatul umran insa para ya min baladin ya, kalau dia musafir dari tempatnya itu ke kota. Wal mujazatu lil qiyami wa murafatiha min safara minal qiyam, dan dia itu ya keluar dari kemah ya gitu jika dia ya murafaqah ya bersahabatnya tuh ya, artinya berkumpul dengan sahabatnya tuh insya para minal qiyam, jika dia musafirnya dari kemahnya. Jadi kalau kita tinggal jadi kemah mau berangkat lagi kemana ya, kayak kita umpama udah dari sini kan mau kemana nih, ke Bandung. Nah di Bandung mau kemana lagi lewatin gitu kan, nah keluar lagi sini jalan gitu ya. Gitu ya. Nah gitu kan qiyam. Wal mu'tabaru fi safaril bahri al muttasil sahiluhu bil balad, dan yang dianggap tuh musafir di laut gitu, yaitu yang berhubungan ya pantainya itu dengan ya kota gitu ya. Ya jaros sapinatu ya awizauku, yang berjalan padanya tuh ya kapal air ya, kapal laut, atau juga ya sampan tuh perahu ila sapinati ke perahu tuh. Bayatara khasu minat bisa min yeman bisa pinati, yaitu maka dikasih keringanan orang yang ada di kapal ya, di perahu di kapal air. Waman bizaruki, dan juga yang ada di ya zaruk, yaitu di perahu tuh. Bimujarrad di jarazahuk, semata-mata jalannya tuh ya perahu tadi gitu. Wa illam yasil ila sapina, sekalipun dia enggak nyambung, artinya enggak berhubungan dengan ya kapal laut tuh. Wa illam tasri bil fi'li, sekalipun dia berjalannya itu dengan ya tidak berjalan dengan perbuatan. Wa mijwar radi jarul safina ila jihati safar, dan berjalannya itu kapal laut ya jurusan yang dia mau pergiin tuh ya mau tuju ya ghairu mujawi lil balad ya, tapi tidak melewati kota tuh. Wa illa, kalau enggak demikian, fala budda min mufarakatihan umron, maka dia harus lewatin ya tempat-tempat yang ya ramai itu, artinya kota-kota itu. Wayantahi safaruhu ila ma syuritat mujawazatuhu, dan selesailah safarnya apa yang ditetapkan ya dalam melewatinya. Nah itu ya. Jadi yang ke-8 yaitu harus keluar ya dari tempat dia tinggal gitu ya. Nah ya itu baru boleh ya niatnya kosor jamak gitu ya. Nah gitu ya. Watasi'uha, dan yang ke-9-nya ya gitu ya, ke-9 Allah taqtadiya biman atamma sholatuhu ya, jangan ngikut kepada orang yang sholatnya tamam ya, gitu nggak boleh, karena kita niat kosor. Kalau niat kosor jangan ngikut sama yang tamam gitu ya. Kalau kita ngikut imamnya tamam ya, sembahyang zuhur dia 4 gitu ya, nah sekarang kita mesti 4, nggak boleh 2 gitu ya, karena ngikutin imam gitu ya. Nah artinya
Ya, tak tadi biman atama salatuhu ai nawa itmamaha yang diniat untuk menyempurnanya ya musjilan ai mutlaqan gitu. Sawaun kana mukiman aw musafiran, baik dia tuh imamnya tuh orang mukim atau orang musafir. Ya, kan kita ada juga orang yang musafir nggak mau kosor kan, bayang zohor ya tetap aja 4 ya gitu. Nah, kita kalau yang mau kosor jangan ikut dia. Nah, sekarang kita nggak tahu dia kosor apa tamam gitu. Nah, kita ngikut aja. Nah, kalau nyatanya dia tamam, kita harus tamam gitu ya. Ya, meskipun kita udah niat kosor gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, bisa bilang ya, fi juz'in min salati, pada bagian salatnya. Wa in qalla, sekalipun sebentar sedikit. Kaan adrakahu akhir salat, seperti kita dapatin tuh imam yang tamam di akhir salatnya lagi duduk tahiyat akhir. Nah, kita ngikut, dia sembahyangnya 4 rakaat. Nah, kita harus 4 gitu. Nggak boleh niat ya, nggak boleh 2 meskipun kita niat 2 karena kita nyambung sama orang yang ya sembahyangnya tamam gitu. Gitu ya. Nah, ya adrakahu akhir salat. Faiza tamam tabihi ya, apabila kamu berimam dengan dia walau lahzatan, sekalipun sebentar, aufi jumatin ya, atau dia ikut pada sholat Jumat ya. Sholat Jumat tuh biar kata 2 bukan dikosor, jadi nggak boleh. Kita kan umpama ya kita musafir nih ngikut orang yang sholat Jumat, nah kita mau kosor gitu, kita nggak boleh kosor karena Jumat itu 2 sempurna ya, bukannya kosor. Nah, hanya mesti kalau kita tuh niatnya mau sholat tuh orang yang lagi sembahyang Jumat, nah kita ngikut tuh, kita sembahyang niatnya zohor gitu kan. Nah gitu ya. Nah itu mesti 4, nggak boleh 2. Nah 2 kan dia imamnya 2 ya, dia karena 2 Jumat sempurna. Nah gitu ya, bukan kosor. Maka kita wajib kosor apa ya, tamam gitu ya. Nah sekalipun Jumat tuh katanya ya. Nah, awet subhin atau subuh gitu ya gitu. Nah, payal zamuka antuk mila ya gitu, maka wajiblah kamu untuk menyempurnakannya. Artinya sembahyangnya harus tamam sempurna karena kita ngikut sama orang yang sholatnya sempurna gitu ya. Nah, gitu ya. Ya, pada muta antakmila salat 5 ruwiya ya ani Ibnu Abbasin, karena dari apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lamma suila, tatkala Ibnu Abbas ditanya orang, ma balal musafiru yusalli rakaataini izan paroda wa arba'an iza tamma bimukimin. Ya, Ibnu Abbas, kenapa orang musafir itu kalau disembahyang sendiri boleh 2 rakaat ya, apabila dia ikut pada imam ya yang mukim maka dia itu harus 4 rakaat. Faqala, kata jawabnya Ibnu Abbas fi jawabihi tilka sunnatu, itu adalah sunnah Nabi gitu ya. Nah ya itu sunnah. Ai at-tariqatu syariah, itu tarekat ya, jalan syariat. Walawi kita dah bimusafirin wasakka fi niyatil qasri, kalau dia ngikut kepada musafir dia ragu niat kosornya, wanawa huwal qasru, dan dia niat kosor, fa in bana annal imam qasirun jazalahul qasru, maka nyatanya kalau tuh imamnya tuh kosor maka dia boleh kosor ya. Kita mau sembahyang nih, aduh imam, kita niat imamnya tadi kosor apa enggak kan gitu. Nah kita niat aja kosor. Nah kalau imamnya tuh kosor ya, maka dia kita kosor gitu ya. Li'anna zahir min hali safar al qasru, karena zahirnya keadaan orang yang musafir itu harus kosor gitu ya, boleh kosor gitu tuh ya, karena zahir apa ya. Nah nyatanya kalau orang yang musafir itu boleh kosor gitu ya. No, ya. Nah, wa in bana annahu mutimun, kalau tuh nyatanya imamnya itu ya tamam 4 rakaat, au lam yatabayyan haluhu, atau enggak jelas tuh keadaannya, lazimahul itmam, maka wajib ya tamam 4 itu ya.
Nah, itu ya. Jadi kalau kita nggak tahu nih imam dia kosor apa kagak, kita niat aja kosor kan gitu, ya. Nah, gitu kan. Soli pada zuhri maksuratan makmuman gitu kan. Sembahyang zuhur kosor ikut imam. Nah, imamnya apa? Kosor apa enggak? Nah, kalau imam dia kosor, nah kita kosor kan. Nah, kalau dia tuh imamnya tamam, kita ikut tamam ya, meskipun kita niatnya kosor gitu ya. Nah, ya. Nah, gitu ya, gitu. Jaza kosu ya, gitu. Ya, banyak tabayan. Kakaza in alaqa niyatal qasri, begitu juga kalau dia menggantungkan niat qasar ala niatil imam, atas niat imam, seperti dia katakan in qasara qasartu wa illa atmamtu. Kalau imam qasar saya qasar, dan kalau imam tamam saya tamam. Fa innahu yajuzu lahul qasru, maka itu boleh dia qasar in qasural imam li anna hadza tasrihun bil waqi, karena ini jelas kenyataannya. Bayal zamuhul itmam, dan wajib tuh dia bayangnya tamam ya gitu ya, 4 rakaat tuh gitu ya. Nah, ya. Nah, itmam in atammal imam, jika imamnya tamam. Kama iza lam yazhar ma nawahu, ya, sebagaimana juga yang enggak jelas ya dipunya niatnya si imam tuh, ihtiyatan, karena ya menjaga kehati-hatiannya. Wa asiruha, dan yang ke-10 antakuna sholatu rubaiyatan, bahwa yang boleh dikosor kalau sholatnya itu 4 rakaat gitu ya. Sholat yang 4 rakaat tuh boleh kosor gitu ya. Lil al maktubah ya duna ghairiha, yaitu sholat yang 4 rakaat yang wajib gitu ya. Atasannya niatan rubaiyatan zuhran au asran, baik itu sholat zuhur asar yang boleh dikosor, au isaan atau isya yang boleh dikosor, zuhur asar sama isya. Fa'in atammaha wujuban, ya zuhran wa isyan haitsuka anat maktubatan as-sholatan, yang sekiranya tuh sholat itu yang wajib pada dasarnya. Wa'in waqa'at naflan, sekalipun ya terjadinya tuh sholat sunat ya pada sholatus sobi wal mu'adatu in qasura asluha wahiyal aula gitu ya. Nah, ya maka terjadilah ya wa'in waqa'at naflan, sekalipun sholatnya tuh ya yang apa ya yang sunat ya gitu ya, pada sholatus sobi, maka masuklah sholatnya anak kecil, wal mu'ada orang yang mengulang sholatnya, in ya qasura ya jika dia mengqasar asluha ya gitu, wahiyal aula, itulah yang bagusnya. Jadi syaratnya boleh qasar kalau ya sholatnya itu yang 4 rakaat dan juga sholat wajib gitu. Nah, kadang kalau anak kecil gitu ya, nah gitu ya, nah tetap dia termasuk sholatnya sholat yang sunat dia kan gitu, nggak masuk wajib karena belum balik kan. Nah, bilangannya sunat gitu ya. Nah, gitu ya. Fa'in atammaha wujuban, kalau tuh imamnya tuh sempurna sholatnya, maka wajiblah sempurna. Fa'iza alim tazalika, apabila kamu tahu yang demikian ini, faksir rubaiyatuha, maka kosorlah, faksur rubaiyatuha, maka kosorlah yang 4 rakaatnya tuh gitu. Ay al maktubah duna ghairiha, yaitu sholat yang wajib tidak yang lainnya ya. Jadi kalau yang nggak wajib, yang sunat nggak boleh kosor gitu ya. Kali sembahyang sunat ya dikosor gitu ya, sembahyang sunat mana sunatnya dua kayak sholat apa tuh qobliyah zuhur kan 4 rakaat. Nah, kamu niatnya kosor aja, sholli sunatan qobliyah zuhri maksuratan, kagak perlu ya. Yang sunat emang ya sunat mana sunatnya 2, kalau yang bilangannya banyak kan 2 jadi nggak perlu diniatin kosor gitu ya. Kalau yang sunat gitu, ini yang wajib gitu ya gitu. Wahadi asara, dan yang ke-11 nih syarat yang terakhir, dawa musafir yakinan, masih tetap dalam musafir ya, bukannya enggak musafir nih, ila tamamiha, sampai sempurnanya sholat ya. Jadi kita kosor kita sholat tuh, nah sampai sempurna sholat masih tetap dalam ya musafir perjalanan. Falawin taha safaruhu piha, kalau selesai tuh
ya dipunya saparnya dalam salat kaan balagot sapi natun huwa fiha seperti sampai tuh kapal airnya ya sedangkan dia ada ya gitu di dalamnya gitu wa huwa fiha darul iqamati dan ada dia pada tempat tinggalnya awasaka atau diragu pintihaihi ke selesainya atamma maka wajib sempurnakan lizawa lisawabir rukhsati karena udah habis udah nggak ada lagi ya nah, ya sebab rukhsahnya itu fil ula pada yang pertama walisaki pada perduanya nih ya nah pazi gitu ya pazi ihda asar pazi asyurutul mazkura itulah ya maka inilah syarat-syarat yang tersebut ihda asara ada 11 syarat sarton yaitu syarat fakribha wara'iha maka ketahuilah olehmu dan jagalah ya pelihara jaga gitu ya nah, inilah syarat qashar tuh ya jadi kalau dalam kita musafir ya nah inilah persyaratannya qashar ya jadi ada 11 gitu ya nah tuh ya nah ya pertama jalanannya gitu tadi qashar yang ketika hari Jumat itu kan dia dua rakaat ya qashar siapa tuh kalau kita kan niatnya qashar iya kita nambah lagi kalau apa tuh kalau imamnya gitu imamnya imam Jumat nih iya kita mau niatnya qashar tadinya dari awal kan nah kan itu katamam kita jadinya dibalikin ke dohor kita nambah 2 rakaat nambah lagi iya rakaat. jadi nggak boleh kita salam iya ya kan kita niat qashar nah tetap kita gitu iya tamam gitu jadi kalau imam tamam ya tetap kita tamam nah kan Jumat kan tamam tuh nah gitu nanti kita niat qashar pas nih Jumat kan 2 nah kita qashar 2 agak boleh nah jadi kita tetap tambah 2 gitu jadi imam salam kita naik nambahin tuh 2 gitu ya karena kita ya tuh musafir tuh orang musafir ya boleh ya berimam kepada Jumat kan dia kalau musafir kan nggak wajib Jumat nah sekarang dia ngikut tuh orang Jumat tapi dia niatnya zohor nah qashar aja dan nih karena 2 agak boleh qashar gitu jadi tetap 4 nah nanti habis itu baru bayang apa tuh bayang asarnya nah kan umpama dijamak kan nah asarnya boleh qashar gitu karena udah nggak ngikut sama imam udah gitu ya gitu jadi kalau sembahyang namanya begini nih ya dalam perjalanan gimana imam ya imam qashar ya kita qashar nah imam tamam ya harus tamam sekalipun kita udah niat qashar gitu ya nah tuh ya kalau kita rombongan besar misalnya rombongan sholat jamaah qashar zuhur asar ya iya qashar terus kan selesai zuhur ada seorang ketinggalan iya nah dia kira-kira mengikut asar apa gimana jadi kalau ini ikut asar maksudnya kok kan zuhur udah selesai nih iya setelah zuhur udah rakaat kan pokok lagi tuh iya ada ketinggalan kira-kira nih sholat apa nih nah dia sholat tetap kalau dia niatnya jamak ya ikut iya silakan itu kan mau sholat asar tuh iya zuhur udah selesai jam udah selesai kan zuhurnya udah selesai yang satu itu gimana nah kemudian dia kan asar nih nah tetap dia mesti zuhur iya jangan niat asar iya kecuali itu kan jamak takdim kalau jamak takdim ya dia mesti zuhur nah kalau jamak takhir ya boleh zuhur boleh asar iya kalau jamak takhir boleh zuhur boleh asar gitu. Itu nyata sholat asar nih. Iya. Sholat asar karena zuhur udah selesai. Iya. Dia ketinggalan. Iya. Jadi yang ketinggalan ini niatnya. Iya zuhur dulu. Iya. Walaupun yang imamnya asar. Asar. Dan habis selesai dia baru sholat asar. Iya. Nah, begitu imam salam, nah kan kita kulon tuh, kulon sholat asar, bangun, salam, bayang asar dah, gitu, nggak apa-apa, gitu, ya emang mesti begitu kan, itu, karena kita ngikut itu, nggak boleh kita niat asar, ya karena jamak takdim, gitu, kecuali kalau jamak takhir, gitu, ya kalau jamak takhir tuh imam mau niat zuhur boleh, kita asar boleh, kan gitu, nggak gituan. Ya kalau jamak takhir tuh mana aja yang duluan. Kalau jamak takdim mesti yang punya waktu.
Ya umpama kita kan asar ke zohor. Nah zohor dulu baru asar, nggak boleh asar dulu zohor karena asar belum masuk waktunya, dia ngikut kan gitu ya. Nah ya kalau jamak takhir kan udah dua-duanya masuk. Asar udah masuk waktunya, zohor udah liwat waktunya kan. Hanya boleh pilih yang mana aja, mau zohor duluan boleh, mau asar duluan boleh. Nah imamnya zohor, imamnya asar umpama gitu. Nah kita zohor nggak apa-apa. Gitu. Nah kalau rakaatnya itu mesti sama. Gitu kalau rakaatnya, ya bilangan rakaatnya. Jadi mesti sama. Jadi kalau imamnya 2 ya kita 2. Kalau imamnya 4 ya kita 4. Nggak boleh 2 gitu. Nah kalau niatnya sih nggak apa-apa. Kalau jamak takhir, kalau jamak takdim ya tetap kita harus ya utamakan yang punya waktu dulu. Ya zohar yang punya waktu, ya asar ya, maghrib ya maghrib gitu, baru isya kan gitu ya. Nah kalau takhir tinggal pilih lah kita mana yang maunya nih gitu ya. Nah itu ya. Nah habis itu ya tuh masalah sholat musafir ya, sholat dalam perjalanan tuh musafir gitu ya. Nah tuh ya, jadi udah sudah ya ada syarat jawazul jam'i bima ya qadima arba'atun ya syaratnya ya syarat jamak jamak takdim dan jamak takhir gitu. Nah kemudian syarat qashar tuh gitu ya. Paslun situn surutu jum'atin tusalla jama'atan fi waqti zuhrin halla aqamaha qaumun bi khattatin balad lam yaz'anu illa li arbin qad warad akni bihim mustautina arbauna zukuran akhraran kaza mukallafuna walam takun masbuqatan wala tu'ad makrunatan bi jum'atin fi zal balad gitu ya. Paslon ayaza paslon situn suruti jum'atin tusalla ya syarat sholat Jumat ada 6 itu jama'atan ya fi waqti zuhrin ya syaratnya 1 berjamaah di waktu zuhur ya. Nah gitu ya hala ya yang dikerjakan tuh aqamaha qaumun bi khitatin dan ya si kaumnya itu ada di satu lingkungan gitu ya balad ya di satu ya kota gitu. Lam anu yang enggak pergi ya berangkat tuh illa li arbin qad warad kecuali ada tujuan gitu. Akni yang dimaksud bihim kepada mereka tuh yang ada di tempat yaitu mustautin, yaitu orang yang mustautin ya yang penduduknya tetap tuh bukan mukimin itu ya. Mustautin tuh artinya udah nggak kemana-mana gitu ya. Nah kalau yang pakai pulang kampung tuh namanya belum mustautin ya, itu masih mukimin gitu ya. Nah itu ya arbauna syaratnya itu mustautinnya 40 orang zukuron laki-laki ahroron yang merdeka kaza mukallafun begitu juga 4 orang yang udah dewasa ya bukan anak-anak gitu tuh ya. Itu syarat daripada sholat Jumat nih. Paslon ini pasal fi bayani syurut sihhati fi'lil Jumat. Ini pasal menjelaskan syarat-syarat sahnya kerjakan sholat Jumat nih. Situ surutin sihhatu fi'lin 6 syarat untuk sah melaksanakannya Jumatannya Jumatin yaitu Jumat. Jadi ada 6 syaratnya untuk melaksanakan Jumat. Ahaduha pertama antusalliya jama'atan. Pertama harus berjamaah gitu ya. Nah, qala Zayadi berkata Imam Zayadi fi raqatil ula bi tamamiha bi antastamira. Kata Imam Zayadi sembahyangnya itu berjamaah itu pada 1 rakaat gitu ya. Rakaatil ula tuh bi tamamiha dengan sempurnanya. Bi antastamira dengan tetap berjamaah gitu ya. Ma'aku ya gitu bersama imam ila sujud disani sampai sujud yang kedua ya. Jadi syaratnya nih berjamaah dengan 1 rakaat ya bayang gitu Jumat ya kan Jumat 2 rakaat tuh
Nah ya, jadi kalau kita apa tuh ya main Jumat, nah dapat 1 rakaat sama imam, rakaat yang kedua gimana? Boleh kita ya mau parokok, ya kita sembahyang udah. Satam tuh ya. Satu aja. Iya, satam. Hah? Iya kalau satam. Iya, kan gitu. Kalau satpam tuh bisa gantian. Gantian ya. Iya, jadi yang pertama nih umpama dia berdua atau bertiga, nah temennya ya sudah lu ngikut sono. Nah ya, begitu sembahyang apa kan di rakaat pertama, nah rakaat kedua disempurnain diri cepet dah tuh, udah disalam. Nah kan masih keburu tuh. Nah temennya masuk lagi situ. Nah imam salam kan tinggal nambahin gitu ya. Nah ya selesai itu kedua. Nah atau kita ketinggalan, lihat ada yang baru ya ketinggalan tuh satu rakaat gitu kan. Nah dia bangun naik, nah kita ngikut dia boleh gitu ya. Nah kita ngikut satu dia tuh yang satu yang ketinggalan kan dia cuma dapat satu tuh sama imam. Nah kan tinggal satu belum, nah kita baru datang ya. Nah kita lihat imam salam dia naik, berarti itu dia kurang kan satu. Nah kita ngikut dia gitu. Nah kan dia salam tuh, nah di salam ya kita terusin. Tambah 3. Iya, Tambah 3. satu lagi kan udah Jumat. Nah gitu, nah ada lagi yang datang ikut kita gitu, terus itu, ya boleh satu gitu, itu kan dapat satu, gitu ya. Nah itu ya, jadi yang wajib tuh ya berjamaah 1 rakaat gitu ya, enggak 2 rakaat. Jadi 1 rakaat kita udah berjamaah ya. Wah imam lama banget nih kan gitu. Ya udah begitu rakaat kedua udah kita ngikut bangun, wah cepat ruku sujud dah jalan dah. Gitu ya. Boleh gitu ya. Nah itu ya. Nah ya gitu. Nah maksudnya nih ya palau sholal imamu bil arba'ina ya gitu ya rakaatan kalau si imam sholat dengan 40 orang 1 rakaat summa ahdasa kemudian berhadas fa'atamma maka dia sempurnakan kullu minhuma wahdahu maka menyempurnakan setiap mereka itu boleh sendiri ya enggak umpama jadi imam nih kita kan umpama imam kan gitu sholat dah gitu 1 rakaat imamnya batal kan gitu nah imam kan keluar nah aja tuh jamaahnya gimana udah terusin sendiri gitu ya nah ya nah gitu ya ini wahdatu au lam yukdis atau imam juga nggak batal gitu wapa rokuhu pisani mereka mufarokoh pada rakaat kedua wa atamu munfaridina mereka sempurnakan tuh sholatnya sendiri-sendiri ajzaat humul jum'atu cukuplah jadilah tuh Jumat gitu ya gitu jadi sembahyang nih imam gitu 40 orang gitu nah kemudian di rakaat kedua ya pada mufarokoh tuh ya semua gitu ya mufarokoh nggak ngikutin imam udah sembahyang diri pada udah selesai jalan udah boleh ya selesai itu Jumatnya sah gitu ya nah itu ya Jumat gitu ya Naam akan tetapi yustaratu baqaul adat ila salamil jami tapi disyaratkan ya biar tetap tuh bilangannya sampai salam semuanya gitu bareng mata ahdasa wahidun minhum ya kalau ada yang berhadas batal salah seorang dari mereka lam tasih Jumatul bakin maka enggak sah ya Jumat yang seluruhnya jadi umpama nih jamaahnya cuma 40 orang nah kalau dalam 40 orang tuh ya ada yang batal itu ya ada yang batal nah itu ya nah kalau tuh ya nah itu berarti nggak sah tuh Jumatnya kudu dari semula gitu ya karena persyaratannya tuh 40 orang sampai selesai salam gitu kalau dia ya gitu kan nggak mufarokoh gitu ya nah gitu ya nah kecuali kalau dia udah rakaat yang kedua tuh gitu ya mufarokoh gitu ya kita wa in kana huwal akhiru ya wa in zahabal awalun sekalipun dia yang terakhir dan udah pulang tuh ya yang depanan tuh ila amakinihim sampai ke tempat mereka gitu wa ya lazamuhum i'adatul jum'atun wajib ngulang Jumatnya in amkana jika memungkinkan wa illa fazuhran maka enggak bisa maka dia wajib sholat zuhur tuh wa bihaza dengan ini yulghazu dibuat satu teka-teki tebakan yuqalu dikatakan
lana sahsun ahdasa fil masjidi fabatolat sholatu akhor fi baitihi, ya gitu ya. Kita ya ada orang ya berhadas di masjid, maka batalah sholat yang lainnya di rumahnya tuh ya gitu. Jadi kalau ada satu yang batal berarti semua batal gitu ya. Nah ya karena kurang dari bilangannya tuh gitu. Nggak bisa nggak diterusin sholat duhur aja. Hah? Kan Kalau enggak ya gitu ya. Kalau memang tuh ini ya kalau nggak bisa dikumpulin lagi, nggak bisa balik lagi ya zohor udah gitu. Nah kalau masih bisa dibalik tuh kumpul gitu 40 orang lagi, nah itu boleh zohor lagi, ulang zohornya gitu. Nah kalau enggak bisa ngumpul, udah pada jalan suruh kemari, gimana manggilinnya ya, kan gitu. Nah udah itu sembayang zohor gitu ya, itu semua gitu ya. Nah enggak seorang gitu ya, gitu ya. Wasaniha, dan yang kedua, syarat Jumat yang kedua, antaku nakuluha, bahwa ya semuanya tuh fi waktu zuhrin, yaitu sholat Jumat adanya pada waktu zuhur halla ya gitu ya, artinya tempatnya di waktu zuhur. Falau salimal imam waman ma'ahu kharijal wakti, kalau imamnya tuh salam bersama jamaahnya di luar waktu, fatatil jum'atu, maka habislah luputlah Jumat. Walazimuhum zuhru, maka wajiblah bagi mereka itu zuhur. Binaan, karena dibina la istiqnafan ya, tidak boleh mengulangnya. Istiqnaf mulain dari semula enggak ya. Jadi kalau udah habis waktu zuhurnya berarti ya sholatnya sholat zuhur, udah nggak boleh lagi ngulang lagi Jumatnya di semula gitu ya. Kalau emang ya sampai keluar waktu nih gitu ya, kali terlalu panjang gitu, atau juga mulain sholat zuhurnya tuh udah di akhir ya, udah di akhir waktu ya, udah khutbahnya panjang lagi ya. Nah kan gitu. Nah itu akhirnya ya belum selesai tuh ya, sholat Jumatnya udah habis waktunya, maka wajib zuhur dah gitu ya. Itu ya sama kayak itu kan, OTP panjang dah tuh gitu ya. Zuhur ya yang yang waktunya kan umpama ya jam kan ada tuh yang tuh asar yang sebelum jam 3 di bulan Oktober tuh ya, yang ya waktu asar itu jam 4.44 atau jam 4.45 ya. Ya jadinya jam 3 kurang seperempat. Nah imam khotibnya lama. Nah sembahyang zuhurnya dah tuh gak gitu. Nah begitu baru 1 rakaat ya, habis waktu zuhur masuk asar ya. Nah ganti dengan zuhur gitu ya. Jadi wajib zuhur udah gitu ya. Nah ya jadi ya nggak pakai robot niat udah gitu ya, udah harus tambah aja dah 4, yang aturan kan baru 1 dia. Nah rakaat yang keduanya kan udah masuk asar, nah terusin tambahin 3 lagi, 2 ya tahiyat awal, nah naik lagi tambahin 2, nah gitu ya, habis tuh ya. Nah bukannya sembahyang Jumat lagi, jadi sembahyang zuhur niatnya. Nah, habis itu membayang komat lagi belum batal, bayang asar lah. Iya kayak di jamak jadinya. Iya, lah nggak jamak kan gitu. Ya. Nah itu ya, gitu ya. Tuh ya, li'annahuma sholata waqtin wahidin ya, karena keduanya itu sholat di waktu yang satu. Bahwa jaba bina a'at walihima ala aksorihima, maka wajib membina yang lebih panjang ya, lebih banyak tuh dari yang sedikit gitu ya. Kasolatil hadar ma'asapar, seperti sholat yang hadar ya, yang enggak kemana-mana bersama yang sapar. Fala ya juzul istiqnafu, enggak boleh ya ngulang istiqnaf. Li'annahu yu'addi ila ikhraji ba'di sholat anil waqti, karena kalau diulang itu berarti membawa kepada mengeluarkan sebagian waktu sholat ya dari waktu yang ada tuh ma'al kudrati, serta ada kemampuan ala iqaiha fihi, untuk melaksanakan di waktunya ya. Jadi nggak boleh ya diulang lagi gitu. Fala buddha antakunal waktu bakian, maka wajiblah ya waktunya masih ada gitu. Hatta
yusallimul arba'una fihi sampai selesai salam yang 40 orang itu. Jadi begitu salam waktunya tuh waktu zuhur masih ada. Jangan ya udah salam tuh ya waktunya udah habis waktu zuhur. Nah itu wajib zuhur dah kan gitu ya. Nah, kalau salamal imam taslimatal ula, kalau imam salam dengan ya yang pertama salam pertama ya dengan jamaah watis atun wasalasu nafihi, yaitu dengan salam yang jamaahnya 39 ya. Jadinya wasallama halbakun dan yang lainnya salam lagi rijahu di luar salat dari waktu sholat jamaah Jumatul imam, maka sah sholatnya ya Jumatnya si imam ya wamam ma'ahu ya, dan orang yang bersama imam tuh minat tis'ati wasalasin yaitu yang 39. Bihilafil muslimina kharijahu, beda ya orang-orang yang salam di luar waktu falastasi hujum atuhum, maka enggak sah Jumatnya ya. Jadi kalau umpama jamaah nih imam gitu salam gitu bersama jamaahnya yang ya 39 ya gitu kan. Nah itu salam pada waktunya kan gitu. Nah sah tuh udah pas banget disalam itu. Nah ada lagi yang lainnya umpama salamnya udah selesai tuh imam salam dia masih belum salam. Nah waktunya udah keluar maka enggak sah tuh salatnya gitu ya. Karena udah habis waktu gitu ya. Gitu ya. Nah gitu ya. Fala sahihatu Jumatuhum kama lau sallamal imamu fihi, seperti salamnya imam padanya wa sallama man ma'aku ya gitu ya. Nah arba'ina ya ma'aku bersama imam tuh wa umum tis'atun wa salasuna kharijahu, mereka itu ada 39 di luar waktu nih. Ausan lamat ba'duhum ma'aku, atau salam sebagian ya mereka itu bersama imam walam yablughu arba'una, enggak sampai mereka itu 40 fala tasihu jum'atuhum, maka enggak sah Jumatnya hatal imamu, sampai sehingga imamnya juga enggak sah. Jadi kalau umpama yang salamnya nih umpama 40 ya, yang salam bareng imam tuh cuman 20 kan gitu ya, yang sisanya tuh belakangan kan gitu kan ya. Berarti kan imam salamnya tuh yang Jumat enggak 40 orang, padahal jamaahnya 40 ya, karena yang 20 belakangan udah keluar waktu maka enggak satu Jumatnya semua. Nah kecuali ya kalau emang mereka tuh salam semua bareng sama imam gitu ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya Jumatuhum ma'hatal imam. Fa'in kulta kaifa shahat sholatul imam wahda ya, jika kamu katakan kenapa tuh sah Jumatnya imam sendiri, bima iza kanu muhdisina dunahu, apabila mereka itu berada selain dari si imam, walam tasihha jum'atuhu ya, enggak sah Jumatnya si imam huna. Famal parku, apa bedanya di sini gitu ya. Tadi kan kalau imamnya tuh ya tadi salam kan gitu, jamaahnya 40 kan. Nah ya pada imam pada waktunya kan gitu. Nah sah tuh si imam Jumatnya, imam doang. Nah kalau umpama jamaahnya tuh di luar waktu, nah maka jamaahnya enggak sah gitu ya. Imamnya tuh ya, imamnya doangan ya, jamaahnya enggak sah tuh Jumatnya. Nah gitu. Nah kadang atau juga sebagiannya tuh salam sama si imam, yang sebagian di luar waktu, maka yang sebagian enggak sah gitu. Nah sekarang ini ada pertanyaan ya, kenapa sah sholat Jumatnya si imam sendiri tadi tuh gitu. Bima izakanu disindunahu, apabila ada orang yang berhadas selain dari imam, walam tasi Jum'atuhu huna, maka enggak sah Jumatnya si imam di sini. Apa bedanya? Kultu, saya bilang arparku huwa annal muhdis tasiku sholatuhu, bahwa orang yang berhadas sholatnya itu sah. Iza faqidatuhu raini, apabila kagak dapatin dua ya kesucian.
bihilafil Jum'ati beda kalau Jumat kharijal waktu. Kalau Jumat di luar waktu berarti enggak sah. Nah, kalau umpama berhadas kan gitu, ya, ada yang berhadas gitu, ya. Nah, gitu ya. Semua tuh berhadas gitu, ya. Padahal batal gitu, yang enggak batal imamnya. Gitu sendiri. Nah, diterusin tuh sembahyang Jumat tuh imam, ya. Nah, itu sah Jumatnya si imam gitu ya. Nah tuh ya. Nah sekarang ya gitu. Nah kalau ada orang yang apa tuh ya, nah yang berhadas ya gitu ya. Nah dia itu ya, nah mudisin dunahu tidak imam itu enggak sah Jumatnya gitu ya. Nah kalau tadi keluar waktu ya. Jadi kalau ya imam apa tuh ya salam nih Jumat. Ya, nah begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullah. Nah, habis itu waktu zuhur, gitu kan? Nah, jamaahnya kan belum salam, ya, gitu kan? Jamaahnya kan nungguin salam yang kedua, ya, atau juga belakangan kan? Nah, jamaahnya salam tuh. Nah, kedua yang sah sholatnya si imam tadi sendiri, gitu. Nah, kalau ada yang hadas tuh semua, gitu. Nah, gitu ya, jamaahnya tuh semua pada batal. Ya, imam doang kan yang enggak. Ya itu. Nah, berarti apa? Ya, sampai keluar waktu tuh kan. Nah, sampai akhirnya yang apa tuh? Ya, sholatnya itu enggak sah semua. Imamnya juga enggak sah, ya. Nah, jamaahnya juga enggak sah gitu, ya. Kenapa keluar waktu gitu, ya. Gitu, ya. Nah, tuh ya persyaratannya gitu, ya. Orang jalur waktu paham. Wasalisuha antaku nakon aqama qaumun bi khattil baladi sampai sini dulu dah ya. Ya wasalisuha. Ada yang begini Ustaz? Hah? Ada apa masalah begini? Nggak tahu dah. Ini cuma masalah ya. Gitu ya. Pengarang bikinin satu masalah kalau kiranya terjadi ya gitu ya. Nah ya gitu kalau ya kagak yang belum tentu kita belum pernah dapetin. Iya lagi gitu kan sembahyang di akhir waktu aja nggak pernah ya. Di awal waktu Jumat sudah padahal kan waktu Jumat waktu zuhur ya di sembahyang jam 2 juga masih keburu yang gitu tapi nggak ada kan ini. Halaman 99 kan? Iya. Bab baru nih. Babus salatil khamsi, salawatil khamsi gitu ya. Qala al-faqihu Abu Lis As-Samarqandi rahimallahu taala qala haddatsana Muhammad bin Fadl qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Ibrahim ibnu Yusuf ya qala haddatsana Yazid bin Zurai ya an Yunus anil Hasani anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala masalul khamsi salawati kama salinahrin jarin ala babi ahadikum kasirul ma'i ya gatasilu fihi kulla yaumin ya khamsa marratin pahal ya baqa alaihi min darani ya sayun yakni anna salawatil khamsa tutahhiruhu minaz zunub wala yabqina alaihi syai'un minaz zunubi fi madunal kabair wa hadza iza shalla salata ala ta'zimin wa yatimmu ruku'aha wa sujudaha fa iza lam yatimma ruku'aha wala sujudaha fa hiya mardudatun alaihi qala haddatsana
Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad qala haddatsana Faris bin Mardawi haddatsana Muhammad bin Fadl qala haddatsana Abdul Walid Hisam bin Abdul Malik an Hammam bin Yahya an Ishaq bin Abdullah an Yahya bin Khalad an abihi an ammihi Rifa'ah bin Rafi an Khalid qala bainama nahnu julusun haulan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam izdakhala rajulun fastaqbalal qibla fasalla walamma qada salatahu jaa fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alal qaumi faqala lahu Rasulullah irji fasalli fa innaka lam tusalli faraja'a ar-rajulu wa shalla falamma raja'a qala irji wa salli fa innaka lam tusalli ya amarahu bizalika marrataini aw salasan qala ar-rajulu ma alautu ya fala adri ma abisa ala man ala man ala wa ma abistu ala alayya min salati. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la tatimmu salata ahadikum hatta yusbigal wudu'a kama amarahu Allah taala fayaghsil wajhahu wa yadayhi ya wa ilal mirfaqaini wa yamsahu ra'sahu wa yaghsilu rijlaihi ilal ka'bain summa yukabbirullah wa yuhammidu summa yaqra'u minal Qur'an ma adzina lahu bihi wa yarka wa yada'u kaffaihi ala rukbatayhi hatta tatma'inna mafasiluhu wa yastarqi summa yarfa'u ra'sahu wa yaqulu sami Allahu liman hamida wa yastawi qa'iman hatta yuqima sulbuhu wa ya'khudhu kullu udwin ma'hazahu summa yukabbiru wa yasjudu wa yumakkinu wajhahu minal ardi hatta tatma'inna mafasiluhu wa yastarqi summa yukabbiru wa yastawi qa'idan ala maq'adatihi wa yuqimu sulbuhu ya fa wasafa salatahu ya hakaza arba'u raka'atin hatta faragha summa qala la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala zalika. Faqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi itmamir ruku' was sujud wa akhbara anna sholata la tuqbalu illa hakaza bayan bagi lil abdi ayyajtahida fi itmamir ruku' was sujud likakuna sholatuhu kafaratan lima fa'ala qablaha minaz zulali wal khataya dunal kabair gitu ya. Ya, bacaan kita yaitu masuk kepada bab baru nih, yaitu bab sholatul khamsi, yaitu masalah sholat yang 5 waktu nih gitu ya. Qala al-Faqih, berkata al-Faqih nih ya, Abu Lis As-Samarqandi rahimahullah taala, yaitu ya dia dari ya sanadnya itu ke sono ya. Nah, sanad yang terakhir dari ya Yunus an Hasan tuh ya, Sin Hasan ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda masalul khamsi salawati kama salinahrin, yaitu perumpamaan sholat yang 5 waktu seperti perumpamaan sungai kali jarin yang mengalir airnya ala babi ahadikum, yang ada kali itu di depan rumah kamu gitu ya, kasirul ma ya, yang kalinya itu banyak airnya. Nah ya ketasilu pihi kullayomin khamsa maratin, kamu mandi di kali itu 5 kali setiap hari. Nah pahal yabqa alaihi minad durani sayun, maka ada gak ketinggalan dari kotoran sedikit pun ya, ada gak ketinggalan kalau kita ya mandi ya di sekali apa sehari 5 kali, itu kotorannya ketinggalan gak gitu ya, gitu kata Nabi ya, nggak bakal ada tuh kotoran gitu. Yakni artinya anna salawatil khamsa, bahwa salat yang 5 waktu ini tutahhiruhu minaz dzunub, salat yang 5 waktu ini membersihkan daripada dosa gitu ya.
Jadi kalau kita mandi sehari itu 5 kali, ya itu kan berarti nggak ada kotoran, habis sama sekali. Nah begitu juga sholat 5 waktu, ya berarti dosa kita habis gitu, ya nggak ada gitu, ya. Nah gitu, ya. Nah wala ya baqina alaihi say'an, nggak akan tinggal sedikit pun dari kotoran tadi. Apa minaz zunubi dari dosa nih gitu, kita sembahyang 5 waktu, nah itu enggak ketinggalan sedikit pun dosa. Wi madunal kabair, selain daripada dosa besar, ya kalau dosa kecil-kecil habis tuh, ya kita sembahyang zuhur, ya asar, maghrib, isya, subuh, dosa kecil habis. Nah selain daripada dosa besar katanya gitu, ya kalau dosa besar itu enggak habis dengan ya sholat, ya mesti ditobatin gitu, ya. Wahaza ini katanya iza sholat sholata ala takzimi, kalau dia sholatnya itu benar-benar mentakzim, ya membesarkan Allah gitu, ya niatnya tuh gitu, ya. Nah wa yatimu, ya gitu, ya ruku aha wa sujudaha, dan syaratnya lagi ya dosa kita tuh habis kalau kita sempurnakan rukuknya dan sujudnya. Artinya rukuknya biar sempurna, ya sujud juga biar sempurna gitu, ya pakai tumakninah tuh gitu, ya. Nah gitu, ya. Faiza lam yatim maruku aha, kalau orang itu nggak nyempurnakan rukuknya nih, rukuknya enggak ya sempurna, cuman ya balik udah gitu, ya. Nah enggak sempurnakan tuh dipunya rukuknya, wala sujudaha, dan sujudnya fahiya mardudatun alaih, maka itu ditolak sholatnya tuh, nggak sah gitu, ya. Jadi sholat tuh kudu sempurna dipunya ruku dan sujud, ya perhatiin mau sembahyang sunat kayak sembahyang wajib hampir lagi, ya gitu, ya. Nah, ya wajib tuh kalau kita kerjain nggak rukunya nggak sempurna, ya sujud nggak sempurna nggak diterima. Nah hampir lagi sholat sunat yang Allah nggak perintahin, ya Allah kan nggak suruhin yang sunat, yang Nabi yang nyuruhin kan gitu, ya. Hanya kita nggak sempurnain tuh gitu, ya. Nah mardudatun, nah dari itu qala haddatsana, telah meriwayatkan kepada kami Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad, qala haddatsana Faris bin Mardaweh, qala haddatsana Muhammad bin Fadl, qala haddatsana Abu Walid Hisam bin Abdul Malik an an Tamam bin Yahya an Hamam bin Yahya an Ishaq an bin Abdullah an Yahya bin Khalad an Abi an Ammihi, ya Rifa'ah min Rafi an Khalid qala bainama nahnu, ya kata si Khalid nih, dan di antara kami ada bersama Rasulullah, nahnu julusun, ya di antara kami lagi sedang duduk-duduk haula Rasulillah, ya sekitar Rasulullah, ya itu izdakhala rajulun, tiba-tiba datang masuk seorang laki-laki, fastaqbalal kiblat, maka dia menghadap kiblat, fasalla, dia salat, falamma qada salatahu, tatkala orang itu selesai salatnya, jaa, dia datang kepada Nabi, fasallama ala nabi, maka dia salam kepada Nabi, wa alal qaumi, dan juga pada kaum. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Nabi bilang nih kepada orang itu, irji, ya ulanglah, fasolli, ya maka sembayanglah kamu, artinya ulang sholat kamu. Fa'in naka lam tusalli, kata Nabi kamu belum sholat itu, ya. Nah gitu, ya fa'in naka lam tusalli. Faraja'ar rajulu, maka orang itu ngulang, wa sholat, dan dia sholat. Falamma roja'a qala irji, tatkala dikembali kepada Rasulullah, Rasul bilang irji wa sholli, ya ulang lagi sholat kamu. Fa innaka lam tusalli, sesungguhnya kamu belum sholat. Amarahu bizalika marratain aw salasan, itu Nabi perintahkan kepada dia tuh 2 kali atau 3 kali, riwayat tuh, ya. Faqala rajulu ma ala wudu, ya apa tuh kesalahan saya gitu, ya fala adri, saya nggak tahu, ya ma abastu ma abisa alayya min salati, tidaklah main-main
ya gitu ya alaiya pada saya min sholati dari sholat saya, artinya saya sholat nih nggak main gitu ya. Nah beneran tuh gitu ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi gitu ya, innahu la tatimmu sholata ahadikum. Nabi bilang sungguhnya enggak sempurna sholat salah seorang kamu hatta yusbighal wudu'a, sehingga dia sempurnain wuduknya. Ya, jadi orang itu enggak akan sempurna tuh dipunya sholatnya sehingga wuduknya sempurna gitu ya. Kama amarahullahu ta'ala, yang seperti Allah perintahkan. Allah suruhin tuh wuduk biar sempurna. Apaan? Faya gesilu wajhahu wa yadaihi ilal mirfaqain, basuh mukanya dan dua tangannya sampai ke sikut, sampai dengan sikut. Wa yamsahu bi ra'sihi wa yagsilu rijlaihi ilal ka'bain, dan dia usap di punya kepalanya dan dibasuh dua kakinya sampai dua mata kaki ya, serta dua mata kaki. Summa yukabbirullah, kemudian baru dia takbir masuk sembahyang ya. Jadi kalau udah basuh muka udah sempurna, dua tangan serta dua sikut ya, ngusap kepala dan yang basuh dua kaki dengan dua mata kaki, nah baru masuk dah ya, baru takbir tuh ya. Nah gitu ya, wa yahmaduhu, dan memujinya Allah gitu ya. Nah, summa yarfa'u ra'sahu, kemudian diangkat kepalanya, bangun. Payumakinu wajuhu ra'sahu wa yaqulu, dan dia atasan ya, yaksimalu lakabain summa yukabiru ya, summa yaqra'u minal Qur'an, kemudian dibaca Quran tuh, bistakbir, dibaca Fatihah, ma uzinalahu, yang diizinkan, yang disuruhin. Wayarka, kemudian diruku. Faya do'u kapaihi, maka diletakkan waktu ruku ini kedua tangannya ala rukbataihi ya, kedua lututnya ya. Jadi tangan taruh di dua lutut gitu ya, gitu kan. Nah, hatta tatma'inna mafasiluhu, sehingga tumaknina, tenang ya gitu ya, mifsalnya tuh sendi-sendiannya tuh sehingga tetap udah gitu. Wayas tarih ya, wayas tarihi ya, dan juga lurus gitu, atau juga lentur gitu ya. Ya gitu ya. Jadi dukuk, nah taruh kaki tangan di lutut, nah biar lentur, artinya biar benar-benar udah ya rata gitu ya. Nah itu ya, jangan asal naik gitu, tuh belum tumaknina namanya gitu tuh ya. Nah ya tarik gitu ya. Sumayar pa'uroksahu, kemudian setelah itu angkat palanya, intidal tuh ya. Wa yaqulu sami Allahu liman hamida, fayastawi, maka biar lurus ya punggung kita nih gitu, diri jangan sami Allah dan hamida masih bengkok begini, udah turun lagi gitu ya. Nah gitu ya. Nah sehingga tuh sami Allah yastawi qaiman, lurus diri benar, hatta yuki masolbuhu, sehingga benar-benar tetap tuh nggak bergerak di punya tulang punggungnya, tulang sulbinya. Waya huzukullu udwin ma'hazahu, dan setiap anggota itu menempatin pada tempatnya gitu kan. Kita tadi rusuko begitu sami Allah nanamnya kan ya, balik diri kan. Nah ini biar tetap nih ya, biar setiap ya anggota kita tuh ya netapin, artinya sendian-sendian kita tuh benar diam mudah gitu ya. Nah gitu kan. Kemudian ma'hazahu summa yukabiru, kemudian dia takbir, payas judu, dia sujud dah gitu ya. Wayum makinu wajahu, maka dia tamkinkan ya, ditetapkan di punya mukanya minal di tanah tuh gitu. Hatta tatma'inna mafasiluhu, sehingga mutma'inna ya tetap tuh ya tenang di punya kesendiannya. Bayas tarhi, dan lentur. Summa yukabiru, kemudian ditakbir. Bayas tawi qaidan, duduk do robik firli ya gitu ya. Nah lempeng duduknya, tawi qaidan ya, alamak adatihi, atas duduknya nih gitu.
wa yuqimu ya sulbahu ya sulbuhu, dan juga biar tetap ya dipunya tulang sulbinya gitu. Nah gitu katanya ya, duduk tuh. Nah bahwa sofa sholatahu, maka Rasulullah menyebutin tuh sholatnya tuh ya, sholat orang itu bilang begitu tuh sholat gitu. Hakaza, beginilah arba rakaatin, 4 rakaat, hatta faragha, sehingga dia selesai. Summa qala, kemudian Nabi bilang, la tatimmu sholatu ahadikum, enggak akan sempurna sholat seorang kamu, hatta yaf'ala zalika, sehingga dia itu kerjakan seperti ini. Ya, jadi kalau kita sholat nggak kerjain seperti yang ditunjukin oleh Rasulullah, berarti sholatnya nggak sempurna katanya, gitu ya. Nah gitu. Faqad amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi telah perintahkan bi'itmamir ruku'i was sujud. Ya, Nabi perintahkan untuk sempurnakan ruku dan sujud gitu. Wa akhbara, dan Nabi kasih tahu anna salata ya la tuqbalu illa hakaza. Nabi kata salat itu nggak akan diterima sama Allah kecuali begini tuh ya, yang ditunjukin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Hatta yaf'ala zalika ya. Nah, tuqbalu illa hakaza. Nah, bayan bagi lil abdi ayyajtahida, maka sebaiknya ya itu artinya wajib bagi si hamba ya ayyajtahida, berusaha sungguh-sungguh fi itmamir ruku, yaitu menyempurnakan ruku, was sujud, dan menyempurnakan sujud, litakuna sholatuhu kafaratan, supaya sholatnya itu menjadi kifarat ya, dapat mengampunin kesalahannya, dosanya. 5 fa'ala qablaha, yang dikerjakan sebelum sholat, minaz zulali wal khotoya, ya daripada zulal ya kegelinciran, kesalahan gitu. Dunal kabair, tapi bukan dosa besar gitu ya. Jadi kesalahan-kesalahan kita nih pada dosa yang kecil, nah itu ya diampunin tuh dosa kita dengan laksanakan sholat. Tapi caranya inilah yang ditunjukin oleh Rasulullah, biar sempurna ruku dan sujud gitu ya. Nah ya, jadi ya biar benar tuh sholat, jangan asal ya kerjain aja gitu ya. Karena kan kita banyak tuh sholatnya salah-salah aja ya gitu ya, karena nggak mau belajar ya, kagak mau perhatiin gitu ya, itu dianggap tuh gampang-gampang aja ya. Ini Rasulullah tuh ya teken banget itu sholat biar sempurna gitu ya. Nah itu ya. Nah qala al-Faqih radhiyallahu anhu ya, berkata al-Faqih nih Ulis radhiyallahu taala anhu ya, haddatsana Muhammad bin Fadl qala haddatsana ya Faris bin Mardaweh qala haddatsana Muhammad bin Fadl qala haddatsana Abdurrahman al-Mukri an Habwah ya bin Suraih an Abi Ugail anil Haris maula Utsman radhiyallahu anhu qala ya, dari ya budak yang dimerdekakan Sayyidina Utsman radhiyallahu an bilang qala ya jalasa Utsmanu yauman, lah duduknya Sayyidina Utsman pada satu hari ya, wa jalasna ma'ahu, dan kami duduk bersama dia. Pada al muazzinu, kemudian datang si muazzin ya, pada Utsmanu radhiyallahu an, maka Sayyidina Utsman panggil ya radhiyallahu an ya, bima ya gitu ya. Ya bimain fatawaddo ya, maka Sayyidina Utsman ya pada Utsmanu tuh radhiyallahu an ya anhu bimain tawaddoa ya, dengan air dia untuk diuduk. Summa qala ya, kemudian Sayyidina Utsman bilang raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa nahwa wudu'i, Rasulullah itu wuduk seperti wuduk saya ini. Wasami tuhu yakulu, dibilang Rasulullah bilang man tawaddoa wudu'i haza, siapa orang yang berwuduk seperti wuduk ini. Summa qala, kemudian dia kata fasalla salata zuhra, maka dia sembahyang salat zuhur
wa qarallahu lahu, maka Allah akan ampunin buat orang itu maka nabainaha wa baina sholati subhi, yaitu dosa antara dia itu antara sholat zuhur dan sholat subuh. Summa shallal asra, kemudian di sembahyang asar, wa qarallahu lahu ma bainaha wa baina sholati zuhri, Allah ampunin antara dia tuh sholat asar ya ke sholat tadi sholat zuhur tuh. Summa sholatal maghribi, kemudian di sholat maghrib ya ghufira lahu ma ya bainaha wa baina sholatil asri, Allah ampunin dosanya antara dia antara sholat maghrib dengan sholat asar. Summa sholal isya, kemudian sholat isya, wa qarallahu ma bainaha wa bainal maghrib, ya Allah ampunin dosanya antara ya sholat isya dengan sholat maghrib. Summa la'allahu yabitu yatamarragu lailatahu, kemudian ya barangkali dia itu tidur malam hari yatamarragu, ya dia menghabiskan tuh malamnya. Summa iza qoma wa tawaddoa, kemudian apabila dia bangun dan diwudu, wa sholat subha, dan sholat subuh, ghafarallahu lahu ma bainaha wa bainal isa'il akhirah, Allah ampunin dosanya ya antara ya sholat subuh dan sholat isya yang akhir. Wahiyal hasanatu, inilah yang di wakunna al hasanatu yuzhibna sayiat, ini mereka lah yang disebutkan al hasanat yubhinas sayyiat, itu kebaikan itu dapat menghilangkan keburukan tuh dosa-dosa. Qalu, mereka bilang hazihil hasanatu, ya inilah yang disebut hasanat. Pamal baqiyatus sholihah, apaan yang dikatakan baqiyatus sholihah? Qala, Rasulullah bilang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikatakan baqiyatus sholihat yaitu ya baqiyatus sholihat artinya sesuatu perbuatan yang bagus gitu ya. Nah itu ya, itu adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang dikatakan baqiyatus sholihat ya gitu ya. Nah ya yang akhir mengakhiri suatu yang baik gitu ya dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu baqiyatus sholihat. Nah kalau yuzhibnal hasanat yaitu salat 5 waktu gitu ya. Salat 5 waktu tuh yang dikatakan yuzhibnas itu ya, al hasanat yuzhibnas sayiat, kebaikan dapat menghilangin ya keburukan. Nah itu salat 5 waktu gitu ya. Nah inilah ya hadis ya tentang keutamaan salat gitu. Qala wa ruwiya an Abdullah bin Mas'ud sampai ini.